Selamat sore netizen Sripoku dan juga netizennya Tribun Sumsel. Saat ini saya bersama Pak Kapolda, Pak Irjen Polisi, Pak Priyo Widianto. Betul Pak ya? Betul. Oke, selamat datang di Palembang. Terima kasih. Kabarnya Bapak sempat terkejut karena membandingkan tingkat Kriminalitas yang tinggi. kriminalitas yang tinggi dan jadi PR besar Ya. buat Pak Jenderal. Saya mencatat laporan teman-teman ini Pak. Di antaranya yang menjadi PR Anda adalah perampokan pedagang emas di lapangan Hatta karena korban sedang naik becak, kemudian dirampok. Kemudian pemalak tusuk polisi di Simpang Macan Lindungan, ya kan? Dan kemudian ada napi buronan pembunuh PNSPU itu Pak, yang sampai sekarang mayatnya dicor ya, dan sampai sekarang belum dapat. Pak, optimis nggak Anda sebagai Kapolda baru di sini bisa memberantas tingkat kejahatan khususnya yang menyangkut mengorbankan orang dan mati dengan sia-sia seperti Bapak bilang tadi? Silakan Pak. Kalau optimis, saya optimis. Oleh karena saya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk optimis juga untuk bisa membuat kota Palembang ini, untuk bisa membuat Sumatera Selatan ini menjadi wilayah yang aman dari segala kejahatan yang bersifat kekerasan. Ya, karena sekali kejahatan itu adanya di dalam masyarakat, sehingga yang paling bisa membantu tugas polisi adalah masyarakat. Iya. Oleh karena itu saya berharap mari kita bersama-sama dengan jajaran kepolisian untuk bisa bersatu padu membuat kota Palembang, Sumatera Selatan ini menjadi kota yang aman, yang nyaman, yang terbebas dari kejahatan-kejahatan yang bersifat kekerasan. Evaluasi kita memang kalau kita melihat dari siapa korban dan siapa pelaku, ya semuanya orang sini. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau kemudian kita mengorbankan saudara kita sendiri yang satu kampung. Oleh karena itu saya berharap khususnya para pelaku kejahatan, mari kembali kita sadar, kita buat kota kita ini menjadi kota yang tidak dijuluki kota yang rawan terhadap hujah. Dan ini yang sedang kita garap. Ya, kita berharap semua masyarakat Palembang, semua masyarakat Sumatera Selatan sadar akan julukan yang negatif ini. Nah, sadar akan julukan yang negatif ini. Tapi gimana upaya Bapak sebagai orang nomor 1 di Polda Sumatera Selatan untuk mendorong orang-orang tuh malu tadi Pak, kalau ya kan malu untuk melakukan kejahatan. Gimana sih Pak? Upayanya apa? Yang pertama secara preemptif kita melakukan himbauan. Imbauan. Untuk jajaran Polres Tabes Palembang yang kita sudah lihat secara langsung banyak spanduk-spanduk dipasang yang mengingatkan larangan membawa sajam, yang mengingatkan ada ancaman hukumannya jika membawa sajam. Kemudian pada setiap kesempatan kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersama-sama dengan masyarakat, ya, seperti contoh sejak Jumat kita melaksanakan Jumat keliling, kita diberikan kesempatan untuk memberikan himbauan. Kita selalu mengingatkan, karena yang hadir di masjid itu kan tokoh-tokoh. Kita berharap tokoh-tokoh juga bisa berperan nanti untuk meninggalkan kebiasaan buruk saudara-saudara kita yang kemana-mana membawa sajam sehingga terjadi hujah. Kemudian yang ketiga, kita akan melaksanakan FGD. FGD akan kita. Tapi FGD-nya bukan basa-basi Pak ya, biar serius bener ini ya. Makanya kemarin sudah direncanakan, tapi kalau saya lihat persiapannya ini hanya sekedar formalitas, saya nggak mau. Sehingga FGD ini memang benar-benar mengundang seluruh stakeholder yang ditokohkan yang bisa ikut serta dengan jajaran kepolisian menghilangkan kesan buruk yang biasa didengar di Palembang itu jangan dihilangkan. Oke. Pak, sekarang apa tanggapan Anda sebagai seorang polisi membawa polisi itu dicintai oleh masyarakat? Karena kan tahu sendiri Pak, persepsi masih ada aja. Memang harus disadari atau disadari, salah satu tugas kepolisian adalah membatasi hak asasi manusia. Membatasi hak asasi manusia. Ya, orang bersalah, orang ditangkap, orang ditahan, orang diperiksa, orang dipenjarakan itu memang tugas Polri yang membatasi hak asasi manusia, tapi diatur oleh undang-undang. Itu sisi yang membuat masyarakat, mungkin sebagian masyarakat akan merasa kecewa atau tidak senang dengan kepolisian.
Tapi kita juga punya fungsi-fungsi yang punya tugas untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Ya, fungsi-fungsi yang melakukan pendekatan masyarakat sehingga bisa menyeimbangkan antara masyarakat yang pernah kecewa karena polisi menegakkan hukum dengan masyarakat yang senang karena polisi selalu melakukan pendekatan. Kita sekarang sedang melaksanakan menggiatkan kegiatan Jumat Barokah. Jumat Barokah ini memang ditujukan kepada kaum duafa, kaum fakir, yang dananya kita kumpulkan dari anggota-anggota Polri, baik di tingkat Polda maupun tingkat Polres yang akan melakukan kegiatan sendiri. Ini ide dari Bapak ya? Boleh dibilang ya? Ya, selama saya di sini lah. Ya, selama saya jadi hal baru ya? Ya, hal baru untuk di Palembang mungkin ya. Tapi di beberapa Polda yang lain sudah di beberapa Polda yang ada beberapa sudah tahu. Oke. Ya, setiap hari Rabu kita berikan kesempatan pada anggota-anggota Polri ini untuk bersedekah, mencari pahala. Ya, semampunya, sesukarelanya dikumpulkan, setelah dikumpulkan baru hari Jumat kita gunakan untuk membagi makan sarapan gratis, kemudian untuk memberikan sembako kepada kaum fakir miskin, dan mudah-mudahan dengan seperti itu ada sisi positif yang dilihat oleh masyarakat bahwa polisi tidak hanya penegak hukum, tapi juga ada hal-hal yang lebih humani, yang polisi memberikan bantuan kepada kaum masyarakat yang membutuhkan. Oke, jadi di masa kepemimpinan Pak Priyo, polisi akan ditampilkan dari sisi juga humanisnya, ya, dan itu bukan hal mudah tentunya. Dan alhamdulillah respon anggota besar. Respon anggota besar. Itu Polda Sumatera Selatan. Karena kalau enggak Bapak marahin pasti. Enggak, ini masalahnya masalah hubungan, masalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta, masalah keyakinan agama bahwa setiap orang memberikan sumbangan sedekah akan ada pahala yang dapat. Ya. Setiap orang memberikan sedekah akan bisa mengurangi hal-hal buruk yang akan didapat. Itulah menurut agama seperti itu kan. Sehingga kita berharap tidak ada paksaan dan memang tidak dipaksa. Kita berkumpul juta setiap bulan untuk anggota Polda. Iya. Kita itulah yang kita kemudian belanjakan nasi bungkus, sarapan dan sembako untuk kampung. Dan juga ada subuh ini Pak ya, ada kegiatan subuh keliling ya. Subuh keliling sebenarnya kalau kita di Muslim kan memakmurkan masjid kan diperintahkan oleh kita. Ya, walaupun hanya sekali pun tidak dengan memakmurkan masjid, kemudian juga kita bisa bersilaturahmi dengan masyarakat. Bisa ada hal positif yang kita dapat untuk informasi jadi semuanya ya. Nah, prinsipnya kita jajaran Polda Sumatera Selatan ingin tetap memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Oke, semoga sukses. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak maka Sumsel lebih aman dan kondusif. Mau tahun baru, ya kan Pak? Ada pesan khusus buat tahun baru Pak? Tahun baru memang kebiasaan masyarakat dimanapun selalu mengadakan perayaan di luar rumah. Kita berharap kita rubahlah, ya kita rubah kebiasaan itu dengan perayaan di rumah atau di lingkungan kita, ya sehingga bisa menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, bagi pelaku-pelaku yang ingin berniat melakukan kejahatan tahun baru, hati-hati berhadapan langsung dengan Polda. Hati-hati, Anda membawa sajam, kita lakukan tindakan tegas. Sip, itu yang kami ingin dengar Pak. Jadi kitanya sebagai masyarakat juga tenang ya. Polisi dibekali senjata itu digunakan apa? Yang untuk melumpuhkan para pelaku yang membahayakan jiwa raga manusia. Oke, supaya orang tidak mati sia-sia karena kejahatan. Baik Bapak, terima kasih, sukses selalu. Terima kasih. Ya, oke.